Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Puspita dengan NPM 24069124003 dari Prodi IPA. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai kepemimpinan dalam perspektif Islam. Langsung saja, konsep kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam, kepemimpinan dikenal dengan istilah al-imamah atau al-qiyadah, yang artinya memimpin, membimbing, dan mengarahkan umat menuju kebaikan. Konsep ini bukan sekedar memegang jabatan, namun merupakan amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Seseorang pemimpin dalam Islam bukanlah sosok yang harus dilayani, tetapi justru menjadi khodim, pelayan bagi umat. Artinya, ia bekerja untuk kemaslahatan orang-orang yang ia pimpin. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam Islam sangat menekankan kerendahan hati, tanggung jawab, dan juga perhatian terhadap kesejahteraan umat. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang menyadari bahwa kekuasaan bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk menegakkan kebenaran dan juga keadilan. Selanjutnya, prinsip dasar kepemimpinan Islam. Kepemimpinan dalam Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang jelas. Yang pertama adalah amanah. Pemimpin harus menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan juga penuh tanggung jawab. Amanah bukan hanya kewajiban kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Kedua adalah adil. Adil berarti memperlakukan setiap orang secara seimbang tanpa diskriminasi. Keadilan adalah fondasi penting bagi stabilitas masyarakat. Ketiga, prinsip syura atau musyawarah. Islam mengajarkan bahwa keputusan yang baik adalah hasil pertimbangan dan diskusi bersama. Ini menunjukkan bahwa pemimpin harus terbuka terhadap masukan dan juga kritik. Keempat adalah ihsan, yaitu bekerja dengan kualitas terbaik. Pemimpin dituntut memberikan usaha maksimal, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Dan yang terakhir adalah takwa, yaitu kesadaran bahwa seluruh tindakan pemimpin diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai ini membuat seorang pemimpin selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Lalu ada pula sifat pemimpin ideal dalam Islam. Nah, jadi Islam memberikan contoh konkret mengenai sifat-sifat pemimpin ideal yang dapat kita temukan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pertama adalah sidik, yaitu jujur. Seorang pemimpin harus berkata benar dan menjaga kejujuran dalam setiap tindakannya. Kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Pemimpin harus menjaga kepercayaan umat, baik dalam hal tanggung jawab, harta, maupun kehormatan. Ketiga, fatonah, yang berarti cerdas dan juga bijaksana. Ia harus mampu menganalisis masalah, membuat keputusan yang tepat, serta memahami kondisi umat. Keempat adalah tabligh, yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara jelas, transparan, dan juga komunikatif. Seorang pemimpin tidak boleh menyembunyikan hal penting dari umat dan harus mampu menjelaskan arah kebijakan secara baik. 4 sifat inilah yang menjadi fondasi kuat bagi pemimpin yang ingin membawa masyarakatnya menuju kebaikan. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam kepemimpinan. Beliau adalah pemimpin yang rendah hati, ramah, dan juga penuh kasih sayang, namun tetap tegas dalam prinsip. Rasulullah selalu mendahulukan musyawarah dalam berbagai keputusan penting, bahkan keputusan besar seperti strategi perang, dakwah, hingga administrasi negara dilakukan dengan berdiskusi bersama para sahabat. Meskipun beliau adalah nabi dan pemimpin besar, Rasulullah tetap berinteraksi dengan lembut dan penuh empati. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan berarti bersikap keras, tetapi mampu memahami dan memanusiakan orang lain. Beliau juga konsisten menjunjung nilai keadilan, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan status, suku, ataupun kekayaan. Semua tindakan beliau berorientasi pada
maslahah atau kemaslahatan umat. Karena itu, jika kita ingin menjadi pemimpin yang baik, teladanlah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah rujukan terbaik. Tujuan kepemimpinan dalam Islam. Tujuan utama kepemimpinan dalam Islam bukan sekedar mengatur masyarakat, tetapi untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kerusakan. Yang pertama adalah mewujudkan maslahah, maka segala kebijakan harus mengarah pada manfaat bagi umatnya. Kedua, menjaga keadilan dan keseimbangan sosial. Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus menghilangkan penindasan, ketidakadilan, dan juga ketimpangan. Ketiga, membimbing manusia menuju ketaatan kepada Allah. Pemimpin bukan hanya mengatur urusan dunia, tetapi juga membimbing umat dalam nilai-nilai moral dan juga spiritual. Keempat, pemimpin harus mampu mengelola sumber daya secara amanah, baik sumber daya manusia, ekonomi, maupun lingkungan untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kepemimpinan dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas, bukan hanya duniawi, tetapi juga ukhrawi. Kesimpulan, jadi sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berbicara tentang kekuasaan atau jabatan, tetapi tentang amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin dalam Islam adalah sosok yang membimbing, melayani, dan membawa umat menuju kebaikan. Prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan, musyawarah, serta keteladanan menjadi fondasi penting dalam kepemimpinan yang efektif. Jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terwujudlah masyarakat yang damai, adil, dan juga penuh keberkahan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.